Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 membahas tentang IPA dan perkembangan daya abstraksi manusia. Berikut isi materinya. Pertama ada peranan matematika dan perkembangan daya abstraksi manusia. Kedua ada peranan matematika terhadap IPA. Ketiga, ada peranan IPA kualitatif dan kuantitatif. Izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nisa Rahman dengan NPM 2021 14 50 12 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Salman Syari dengan nomor NPM 2021 14 579. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Nawawi. NPM saya 2021 1450 1000. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Matematika dan Daya Abstraksi Manusia. Sejarah berkembangnya matematika menunjukkan bahwa ada interaksi yang nyata antara matematika dan aplikasinya. Banyak ide-ide matematika yang dikembangkan dari kasus nyata yang melingkupi masyarakat waktu itu. Sebagai contoh, geometri misalnya. Secara harfiah, geometri tanah berarti itu ilmu ukur tanah, yang berarti G itu artinya tanah, materi itu artinya ukuran. Cabang matematika ini berkembang dari zaman Mesir kuno, yang pada waktu itu banyak petani yang mengukur tanah garapnya di sekitar Sungai Nil berdasarkan luas segitiga yang sekarang kita kenal. Sebab pada waktu itu hampir semua tanah garap di sekitar Sungai Nil berbentuk segitiga. Tetapi dari pengamatan empiris ini, para ahli matematika memulai mengembangkan tidak hanya terbatas segitiga, tetapi juga ada bangunan datar yang lain, bahkan bangunan ruang pada dimensi 3, 4, dan seterusnya. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa walaupun matematika merupakan imajinasi akal manusia atau hasil pemikiran manusia, namun sebenarnya matematika juga tidak lepas dari empirisme. Tetapi empirisme di dalam matematika sangatlah berbeda dengan empirisme pada ilmu-ilmu lainnya, terutama ilmu alam. Salah satu alasannya karena relasi-relasi kuantitatif di dalam matematika dapat dimengerti dengan mengabstraksikannya dari berbagai macam pengalaman, lalu mengolahnya lebih lanjut secara intelektual terlepas dari pengalaman tersebut. Abstraksi pada matematika telah berkembang pesat saat pada pertengahan abad. Seiring dengan perkembangan abstraksi pada matematika adalah generasi matematika. Dengan abstraksi dan generasi formalisme, matematika menjadi semacam kebutuhan. Dalam setiap perkembangan matematika, salah satu keuntungan dengan matematika formal pada kurun waktu tersebut adalah matematika telah berkembang secara pesat. Tidak perlu terkait dengan empirisme. Banyak cabang matematika yang baru lahir di pertengahan abad. Akibatnya, banyak ahli matematika yang terjebak pada matematika formal, mengabaikan penerapan matematika. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari peranan matematika terhadap ilmu pengetahuan alam. Definisi dari matematika dan IPA yaitu matematika adalah bahasa simbol yang terdefinisikan secara sistematik antara satu konsep dengan konsep yang lain, saling berkaitan, dan pembuktian matematika dibangun dengan penalaran deduktif. Sedangkan IPA definisinya yaitu ilmu yang mempelajari semua gejala-gejala alam yang diperoleh melalui pengamatan dan bersifat induksi. Selanjutnya ada fungsi belajar matematika dan IPA. Fungsi belajar matematika adalah melatih kita untuk berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis, memperlihatkan fakta dan menjelaskan persoalan sebagai alat ramal atau sebagai dasar dalam perkembangan teknologi. Fungsi dari IPA sendiri yaitu mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah, mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang melek IPA dan teknologi, meningkatkan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan lingkungan
serta sumber daya alam. Selanjutnya ada peranan matematika terhadap IPA. Ditinjau dari segi perkembangan, maka ilmu dapat dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama ada sistematika, yaitu ilmu mulai menggolong-golongkan objek empiris ke dalam kategori-kategori tertentu. Yang kedua ada komparatif, yaitu mulai dilakukan perbandingan antara objek yang satu dengan objek yang lain, kategori satu dengan kategori lain, dan seterusnya. Selanjutnya ada kuantitatif, di mana kita mencari hubungan sebab akibat. Sebab akibat tidak lagi berdasarkan perbandingan, melainkan berdasarkan pengukuran yang eksak dari objek yang sedang kita selidiki. Selanjutnya ada peranan dan aplikasi matematika dalam biologi. Penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas mampu menciptakan ilmu terapan seperti biologi molekuler yang menggunakan matematika sebagai sarana penunjangnya. Hukum Hardy-Weinberg, genetik populasi. Contoh penggunaannya yaitu persentase orang albino pada masyarakat, gen rangkaian kelamin, penggunaan pada golongan darah, perhitungan matematika digunakan dalam biostatistika atau biometri untuk merancang percobaan biologi, mengoleksi data, mengumpulkan data, dan menganalisis data. Selanjutnya ada peranan dan aplikasi matematika. Dalam fisika. Yang pertama ada menghitung jarak peredaran yang berbentuk elip dari planet-planet. Yang kedua ada menetapkan hukum lintasan gerak peluru, gerak, dan percepatan. Yang ketiga ada dihasilkannya alat-alat percobaan fisika seperti termometer, pegas. Dan yang terakhir ada menghitung kemiringan sudut pada sebuah gerak atau yang lain dapat dicari dengan menggunakan trigonometri. Selanjutnya ada peranan dan aplikasi matematika dalam kimia. Yang pertama ada menghitung jarak lintasan atom dalam perhitungan matematika. Yang kedua ada membantu dalam penentuan bilangan periodik. Yang ketiga ada membantu perhitungan pH atau derajat keasaman, elektrolit, dan hasil kali kelarutan menggunakan konsep logaritma. Yang keempat ada bilangan-bilangan konstanta. Pada perhitungan kimia juga menggunakan konsep perhitungan matematika. Yang kelima yaitu menggunakan konsep turunan untuk menghitung laju. IPA kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan pengukurannya, pengamatan atau observasi dibagi menjadi 2, yaitu pengamatan kualitatif dan pengamatan kuantitatif. Pengamatan kualitatif adalah semua fenomena, keadaan, hal yang diamati menggunakan alat indera seperti melihat, mendengar, membau, mengecap, dan meraba. Sedangkan pengamatan kuantitatif adalah pengamatan dengan menggunakan alat ukur, misalnya penggaris, termometer, dan neraca, serta memiliki standar satuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penemuan-penemuan yang didapat oleh Kopernikus sampai Galileo pada abad ke-17 merupakan perintis ilmu pengetahuan. Artinya ialah bahwa penemuan-penemuan itu berdasarkan empiris atau pengamatan dengan metode induksi hasil eksperimen yang objektif atau pernyataan yang berdasarkan fakta. Penemuan-penemuan itu misalnya saja bahwa pertama, di bulan terdapat gunung-gunung. Kedua, Jupiter mempunyai 4 buah bulan. Ketiga, di matahari terdapat bercak hitam yang digunakan untuk mengukur kecepatan rotasi matahari. Keempat, ayam makan vitamin, produksi telur meningkat. Penemuan-penemuan semacam ini kita sebut dengan ilmu pengetahuan yang sifatnya kualitatif. Kualitatif ialah hanya mampu menjawab pertanyaan tentang hal-hal yang sifatnya faktual, tidak dapat menjawab pertanyaan yang sifatnya kausal atau pernyataan hubungan sebab akibat. Contoh objek pengamatan IPA secara kualitatif atau yang tidak bisa dinyatakan dengan angka, yaitu
Pertama, rasa kecut atau manis jeruk. Kedua, warna pelangi. Ketiga, daun putri malu yang mengkatup ketika disentuh. Keempat, pesawat yang sedang terbang di udara. Pengamatan kuantitatif. Ilmu pengetahuan alam kuantitatif adalah ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan oleh metode ilmiah deduksi yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan statistik untuk menjawab pertanyaan kausatif atau bersifat sebab akibat, atau bisa dengan probabilitas, kemungkinan, atau statistika. Contoh objek pengamatan IPA secara kuantitatif atau kuantitas atau dengan angka yaitu: pertama, tinggi badan Ahmad adalah 135 cm. Waktu yang butuhkan Nina dari rumah ke sekolah adalah 20 menit. 3. Masa Tony adalah 50 kg. Keempat, suhu badan Rizky yang sedang demam adalah 29 Celcius. Kelima, kuat arus listrik dalam rangkaian itu sebesar 1 ampere.